Segudang manfaat daun sirih hijau dan merah yang sayang dilewatkan. Jika mendengar kata daun sirih, pasti yang terlintas dalam pikiran Anda adalah daun yang sering dikunyah oleh orang-orang tua. Lalu, apakah benar bahwa daun sirih hijau dan daun sirih merah bermanfaat untuk kesehatan gigi? Apalagi manfaat daun sirih lainnya untuk kesehatan yang mungkin belum Anda ketahui? Cari tahu jawabannya di bawah ini. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe Alila Channel. Terima kasih. Apa saja kandungan daun sirih? Daun sirih tergolong sebagai tanaman yang mengandung banyak air. Sekitar 85–90% daun sirih terdiri dari air. Karena itulah daun sirih juga rendah kalori dan rendah lemak. Per 100 gram daun sirih hanya mengandung 44 kalori dan 0,4–1% lemak. Selain itu, kandungan daun sirih lainnya adalah protein 3% per 100 gram, iodin 3,4 mg per 100 gram, sodium 1,1–4,6% per 100 gram, vitamin A 1,9–2,9 mg per 100 gram, vitamin B1 13–70 mg per 100 gram, vitamin B2 1,9–30 mg per 100 gram, asam nikotinat 0,63–0,89 mg per 100 gram. Manfaat daun sirih hijau dan daun sirih merah bagi kesehatan. Berikut adalah segenap manfaat daun sirih bagi kesehatan. 1. Menurunkan gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Gaya hidup untuk prediabetes adalah: peneliti melaporkan bahwa minum air rebusan daun sirih atau daun sirih yang dikeringkan kemudian digerus menjadi bubuk bisa membantu menurunkan kadar gula darah pada orang yang baru terdiagnosis diabetes tipe 2. Daun sirih juga melindungi kesehatan hati. Manfaat daun sirih untuk diabetes ini datang dari kandungan antioksidan tingginya yang bisa mengurangi stres oksidatif, penyebab kerusakan sel-sel tubuh, pemicu ketidakseimbangan hormon insulin. Penelitian yang sama juga melaporkan bahwa daun sirih tidak mempunyai efek samping apapun yang perlu dikhawatirkan. Meski begitu, ini bukan berarti daun sirih adalah satu-satunya pengobatan diabetes yang harus Anda jalani. Jika Anda telah diresepkan obat diabetes, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum minum rebusan daun sirih untuk memastikan tidak ada risiko efek samping atau interaksi yang bertabrakan dengan kerja obat. Daun sirih hanya dipakai sebagai pengobatan pendamping obat medis untuk mengendalikan gejalanya, bersama dengan mengubah pola makan dan rajin olahraga. 2. Menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Seperti yang telah disebutkan di atas, daun sirih mengandung tinggi antioksidan. Dalam tubuh, antioksidan eugenol yang bekerja melawan radikal bebas pemicu stres oksidatif, penyebab berbagai penyakit kronis. Salah satu manfaat daun sirih yang terkait hal ini adalah menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol LDL, lemak jahat dalam tubuh. Daun sirih juga diketahui dapat membantu mengurangi jumlah lemak total dalam darah. Kolesterol dan trigliserida tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, hipertensi, stroke, penyakit jantung koroner, dan gagal jantung. Sebagai gantinya, daun sirih merah dan daun sirih hijau bekerja meningkatkan kolesterol baik dalam darah yang menjaga kesehatan jantung. Untuk membantu dengan tekanan darah tinggi, Anda bisa mencoba rebus 3–4 lebar daun sirih merah dan minum air rebusan daun sirih tersebut untuk 2 kali sehari. 3. Penangkal kanker. Pasien kanker. Antioksidan eugenol yang terkandung dalam rebusan daun sirih hijau dan merah dapat membantu memerangi radikal bebas yang menjadi pemicu kanker pada penderita diabetes tipe 2. 4. Mempercepat penyembuhan luka bakar.
Obat luka bakar. Manfaat daun sirih lainnya adalah mempercepat penyembuhan luka, terutama luka bakar. Hal ini masih dikaitkan dengan kandungan antioksidannya. Seseorang yang mengalami luka bakar juga mengalami stres oksidatif yang cukup tinggi dalam tubuhnya. Stres oksidatif akan menghambat proses penyembuhan luka. Daun sirih adalah antiseptik yang luar biasa, yang juga mampu memberikan perlindungan ganda dari infeksi kuman karena tinggi kandungan polifenolnya. 5. Membantu menurunkan depresi, gangguan skizoafektif. Beberapa riset menunjukkan bahwa daun sirih bisa membantu mengendalikan gejala depresi pada orang-orang yang memilikinya. Salah satu penelitian melaporkan, mengunyah daun sirih atau meminum air rebusan daun sirih dapat memicu otak untuk memproduksi hormon bahagia serotonin yang lebih banyak. 6. Menjaga kesehatan mulut dan gigi. Terkena diabetes. Gejala awal diabetes. Mulut adalah salah satu bagian tubuh yang rentan akan pertumbuhan bakteri dari apa yang Anda makan. Mengunyah daunnya atau berkumur dengan air rebusan daun sirih telah terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri mulut. Tidak hanya itu, daun sirih juga bermanfaat untuk mencegah gigi berlubang dengan melawan asam yang dihasilkan bakteri. Mengunyah daun sirih dan biji pinang bisa memicu produksi air liur. Air liur mengandung beragam jenis protein dan mineral yang baik untuk menjaga kekuatan gigi serta mencegah penyakit gusi. Selain itu, air liur juga membantu membersihkan gigi dan gusi dari sisa-sisa makanan atau kotoran yang menempel. 7. Menjaga saluran pencernaan. Puasa saat diare. Daun sirih hijau dan daun sirih merah diketahui dapat membantu meningkatkan produksi lendir yang melindungi kesehatan saluran cerna. Produksi lendir akan mencegah luka pada dinding usus dan lambung yang dapat terjadi karena berbagai hal. Daun sirih sangat efektif dalam mengurangi nyeri lambung dan meredakan gejala GERD dan melindungi usus dari racun dan radikal bebas yang berbahaya. Manfaat daun sirih lainnya terhadap kesehatan saluran cerna adalah menormalkan kembali tingkat pH lambung untuk meredakan MAH, refluks asam lambung naik, dan rasa sakit yang timbul karena perut kembung. Selain itu, daun sirih juga bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme saluran cerna untuk bekerja lebih baik lagi ketika membuang semua materi limbah yang ada di dalam tubuh. Mengunyah daun sirih dapat meningkatkan produksi air liur yang bisa mengikat dan melembutkan makanan. Dengan begitu, Anda bisa menelan dan mengirimkan makanan menuju saluran cerna dengan lebih lancar. Hal ini tentu membantu memudahkan kerja sistem pencernaan Anda. Artinya, mengonsumsi daun sirih dapat membantu Anda terhindar dari sembelit dan diare. Daun sirih juga merangsang usus untuk menyerap nutrisi dan mineral penting untuk kesehatan tubuh. 8. Meningkatkan energi. Otot lebih kuat. Mengunyah daun sirih dan biji pinang khususnya diketahui dapat meningkatkan energi. Ini karena biji pinang mengandung berbagai zat aktif yang bekerja mirip dengan nikotin, alkohol, dan kafein untuk merangsang tubuh memproduksi hormon adrenalin. Peningkatan hormon adrenalin membuat Anda jadi lebih fokus dan waspada serta lebih berenergi. 9. Mengobati mimisan. Anda pasti sudah sangat akrab dengan manfaat daun sirih yang satu ini sejak kecil dulu. Cara kerja daun sirih menyembuhkan mimisan mirip dengan bagaimana daun ini menyembuhkan luka bakar. Antioksidan tanin dalam sirih mempercepat respon tubuh untuk menyembuhkan luka, dengan membekukan darah lebih cepat dan menutup sobekan pada pembuluh darah dalam hidung. Tak hanya itu, sebuah penelitian yang dilaporkan dalam Pito Journal menemukan daun sirih juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Semakin kuat daya tubuh Anda, maka akan semakin cepat luka atau peradangan bisa sembuh. 10. Obat radang prostat. Pengobatan kanker prostat selain kemoterapi dan operasi. Daun sirih merah.
Khususnya, bisa Anda jadikan alternatif untuk mengobati masalah peradangan prostat. Daun sirih merah mengandung antioksidan tanin dan saponin, serta zat aktif hidroksichafikol yang membantu memperbaiki sel-sel di kelenjar prostat agar dapat kembali berfungsi seperti biasa. Caranya adalah dengan merebus 3-5 lembar daun sirih merah yang masih muda dan minum air rebusan daun sirih tersebut sebanyak 3 kali sehari. 11. Obat batuk. Batuk tidak sembuh. Rebusan daun sirih merah dipercaya mampu meringankan batuk. Pasalnya, sirih merah mengandung vitamin B dan C serta alkaloid yang meredakan peradangan di tenggorokan penyebab batuk dan tenggorokan gatal. Untuk mengobati batuk, Anda bisa mengolah daun sirih merah dengan cara: siapkan 5 lembar daun sirih merah yang sudah dicuci bersih. Rebus dengan 300 ml air selama 15-20 menit. Minum 1 kali dalam sehari. Apa benar ada manfaat daun sirih untuk kewanitaan? Banyak produk pembersih yang mengiklankan manfaat daun sirih untuk kewanitaan. Namun begitu, vagina sebenarnya tidak perlu dibersihkan dengan sabun kewanitaan, vaginal douche, atau dibasuh dengan air rebusan daun sirih alami. Pasalnya, vagina Anda sudah memiliki sistem pembersih otomatisnya sendiri. Membersihkan vagina cukup dilakukan 1 kali sehari dengan membilasnya pakai waslap yang dibasahi air dan sabun netral, tidak berpewangi dan tidak berbahan kimia keras. Atau basuh dengan tangan Anda. Langkah selanjutnya cukup dengan menjaga area kewanitaan Anda agar selalu kering dan bersih. Serta pakai celana dalam yang tidak ketat. Dan pastikan juga bahannya dapat menyerap keringat dengan baik. Jika Anda ingin mencuci vagina pakai sabun kewanitaan yang mengandung daun sirih, pastikan juga produk tersebut mengandung povidone iodin dan tidak berpewangi. Bersihkan area vagina dari arah depan ke belakang untuk menghindari kuman dari anus masuk ke vagina. Dan saat Anda menstruasi, sebaiknya Anda rutin ganti pembalut setidaknya 2-3 kali sehari. Adakah manfaat daun sirih untuk wajah? Kadang, beberapa orang menggunakan rebusan daun sirih sebagai pembilas saat cuci muka demi mendapatkan manfaat daun sirih untuk wajah. Ini karena daun sirih mengandung antioksidan chafikol, zat anti radang, dan antibakteri yang bisa mengobati jerawat meradang serta rasa gatal-gatal di wajah yang mungkin diakibatkannya. Manfaat daun sirih untuk wajah juga dilaporkan dapat mengatasi bintik-bintik hitam di. Selain itu, kandungan antimikroba pada daun sirih dipercaya dapat membantu mengatasi alergi, gatal, dan bau badan. Untuk menggunakannya, hancurkan beberapa daun sirih dan ambil ekstrak jusnya. Kemudian, campurkan dengan sedikit kunyit. Setelahnya, Anda bisa mengoleskan di sekitar jerawat atau badan yang gatal. Namun, ada baiknya konsultasikan pada dokter dan ahli herbal untuk penggunaan lebih lanjut. Chafikol pada daun sirih juga sering dimanfaatkan untuk mengatasi peradangan, seperti artritis dan orkitis. Meski banyak manfaat daun sirih, waspada juga risiko bahayanya. Manfaat daun sirih sangat berpotensi untuk menjaga kesehatan tubuh. Mesek begitu, para ahli kesehatan masyarakat dan laporan dari berbagai penelitian medis mulai menyuarakan kekhawatiran terkait berbagai risiko bahaya menyirih. Terlalu sering menyirih ditemukan berisiko tinggi memicu kanker mulut dan kanker tenggorokan. Ungkap rilis media resmi dari Badan Kesehatan Dunia. Pasalnya, campuran daun sirih, biji pinang, kapur, dan tembakau yang biasa dikunyah bersifat karsinogenik, memicu kanker. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan penelitian dari International Agency for Research on Cancer di Asia Selatan dan Asia Tenggara, yang penduduknya notabene masih sering menyirih. Bahan-bahan yang dipakai menyirih juga bersifat keras sehingga bisa menyebabkan luka di mulut.
Apalagi kalau menyirih sudah jadi kebiasaan yang tidak bisa dihentikan. Efek buruknya pun jadi makin cepat timbul dan sulit ditangani. Jika sudah cukup parah, kondisi ini menyebabkan mulut dan rahang terasa kaku sehingga sulit digerakkan. Hingga saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan lesi mukosa mulut. Pengobatan yang ditawarkan hanya mampu meringankan gejala yang muncul. Terakhir, manfaat daun sirih juga belum bisa dipastikan sepenuhnya aman untuk ibu hamil. Beberapa penelitian melaporkan bahwa menyirih dapat menyebabkan perubahan genetik pada DNA janin yang dapat membahayakan kandungan. Seperti halnya merokok bisa mengakibatkan kecacatan janin. Ibu hamil yang menyirih juga berisiko melahirkan bayi dengan berat badan di bawah normal. Oleh sebab itu, WHO dan para ahli kesehatan masyarakat menghimbau agar ibu hamil tidak menyirih. 7 kebiasaan yang tidak Anda duga bisa merusak kesehatan jantung. 7 obat alami untuk mengatasi sakit gigi berlubang. Gigi berlubang menjadi masalah pada gigi yang paling umum ditemui di Indonesia. Kalau tidak diatasi dengan baik, lama-kelamaan rasa sakitnya bisa tidak tertahankan. Selain minum obat pereda sakit dan pergi ke dokter, Anda juga bisa menggunakan cara alami. Berikut beberapa obat alami atau tradisional untuk mengatasi masalah sakit gigi berlubang. Apa penyebab gigi berlubang? Seperti diungkapkan oleh Dr. Sri Angki Sukanto, D.DS, PhD, praktisi kesehatan gigi dan pakar biologi oral Universitas Indonesia. Penderita gigi berlubang ini sangat tinggi di Indonesia. Penyebabnya adalah kesadaran penduduk Indonesia akan kesehatan gigi masih sangat minim. Itu juga yang mendasari adanya program-program edukasi kebersihan mulut ke sekolah-sekolah. Sebab membangun kebiasaan memang harus dilakukan dari kecil. Ketika kesadaran ini tidak ditumbuhkan, maka risiko terkena gigi berlubang pun akan bertambah. Gigi berlubang disebabkan oleh asam yang diproduksi bakteri yang memakan gula dari makanan yang kita makan. Asam ini dapat merusak gigi. Jika tidak ditangani dengan benar, gigi berlubang dapat menyebabkan infeksi. Bahkan gigi berlubang dikaitkan dengan beberapa penyakit. Salah satunya adalah penyakit jantung. Anda bisa pergi ke dokter gigi. Dokter akan melakukan pengecekan, sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat untuk menangani gigi berlubang. Anda tentu pernah mendengar menambal gigi, bukan? Prosedur yang dilakukan adalah dengan mengebor gigi yang berlubang, lalu diisi dengan bahan-bahan aman untuk menambal gigi, seperti campuran perak, emas. Tapi, jika gigi sudah senut-senut namun Anda belum bisa langsung ke dokter, maka cara alami bisa menjadi pilihan Anda. Pilihan obat alami untuk sakit gigi berlubang. Kabar baiknya, Anda bisa menemukan bahan-bahan rumahan sebagai pengobatan rasa sakit yang diakibatkan gigi berlubang. Dikutip dari Medical News Today, beberapa obat alami atau tradisional dapat mencegah terjadinya pembusukan juga menghentikan sebelum terbentuk lubang. Berikut ini ada beberapa bahan dan cara yang bisa Anda coba. 1. Garam. Ya, Anda bisa gunakan garam sebagai obat alami juga tradisional sakit gigi berlubang. Garam mengandung antiseptik dan antibakteri. Anda bisa menggunakan air garam sebagai obat kumur untuk mengurangi peradangan serta nyeri, mengatasi infeksi, serta mencegah perkembangan bakteri di mulut. Berikut cara menggunakannya. Larutkan 1 sendok teh garam dalam segelas air hangat. Kumur larutan tersebut hingga menyapu semua bagian mulut Anda selama 1 menit. Selain itu, fokuskan berkumur pada area yang terdapat gigi berlubang. Anda bisa melakukan pengobatan ini 3 kali sehari sampai gejala mereda, jika disertai nyeri gigi. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan mencampurkan setengah sendok teh garam dan sari lemon.
Oleskan campuran tersebut sambil memijat gusi selama beberapa menit, lalu berkumur dengan air hangat sesudahnya. Ulangi pengobatan ini 2 kali sehari dalam beberapa hari untuk membunuh bakteri. 2. Bawang putih. Bawang putih dapat berfungsi sebagai antibakteri dan sangat direkomendasikan sebagai obat alami juga tradisional untuk sakit gigi berlubang. Selain itu, bawang putih juga dapat mengurangi rasa nyeri yang muncul akibat gigi berlubang dan membuat gusi serta gigi menjadi lebih sehat. Cara menggunakannya: sediakan 3-4 siung bawang putih dan 1/4 sendok teh garam. Oleskan pada gigi yang berlubang atau terinfeksi. Biarkan sampai 10 menit, lalu berkumur dengan obat kumur. Anda bisa melakukan ini 2 kali sehari dalam beberapa minggu untuk mengurangi penyebaran gigi berlubang. Jika Anda mengalami nyeri pada area yang berlubang, Anda juga bisa menggosokkan minyak bawang putih untuk meredakan nyeri. Satu hal yang paling mudah dilakukan adalah memakan bawang putih mentah. Hal ini juga dipercaya bisa memberikan hasil yang efektif. 3. Licorice, akar manis. Menurut penelitian yang dipublikasikan pada American Chemical Society's Journal of Natural Products, licorice alias akar manis dipercaya memiliki manfaat untuk kesehatan gigi. Terdapat senyawa licoricidin dan licorrisoflavan A, yang merupakan antibakteri, berfungsi untuk mencegah pertumbuhan bakteri penyebab gigi berlubang. Tak hanya itu, licorice sebagai obat alami juga tradisional juga dapat mengurangi plak pada gigi. Anda bisa menggunakan bubuk akar manis untuk menyikat gigi. Selain itu, Anda bisa menggunakan langsung batangnya yang lembut sebagai sikat gigi. 4. Kunyit. Kunyit mengandung vitamin C yang bersifat antibakteri dan anti peradangan. Manfaat yang bisa Anda peroleh berupa kesehatan gusi dan mencegah gigi berlubang dari infeksi bakteri. Cara mengaplikasikannya dengan menghancurkan kunyit menjadi bubuk, atau Anda bisa mencari bubuk kunyit di toko. Biarkan selama beberapa menit, lalu berkumur dengan air hangat. Lalu, cara lainnya, campurkan setengah bubuk kunyit dengan sedikit minyak mustard. Lalu oleskan sambil memijat gigi dan gusi. Biarkan selama 10 menit, kemudian ludahkan campuran tersebut. 5. Cengkeh. Bersifat anti peradangan, analgesik, dan antibakteri membuat cengkeh menjadi salah satu bahan yang penting untuk mengatasi masalah gigi. Tak hanya itu, cengkeh sebagai obat sakit gigi alami juga tradisional juga mampu mengurangi rasa sakit dan mencegah penyebaran gigi berlubang. Berikut cara yang bisa dicoba. Larutkan 2 hingga 3 tetes minyak cengkeh dengan 1/4 sendok teh minyak biji wijen. Celupkan kapas pada larutan tersebut dan tepuk-tepuk pada gigi yang berlubang. Lakukan pengobatan ini pada malam hari sebelum tidur. Alternatif lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengunyah seluruh cengkeh hingga terekstraksi menjadi minyak. Diamkan cengkeh tersebut di bawah lidah Anda selama beberapa menit. 6. Lidah buaya. Biasanya, lidah buaya digunakan sebagai perawatan kulit wajah juga rambut. Hal ini dikarenakan manfaatnya untuk menenangkan juga mampu menebalkan rambut. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan lidah buaya sebagai obat alami juga tradisional sakit gigi berlubang. Menurut penelitian yang dilakukan di tahun 2015, gel lidah buaya diklaim dapat membantu melawan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Namun, masih berlangsung penelitian lebih lanjut apakah lidah buaya dapat membantu meremineralisasi email pada gigi. 7. Oil pulling. Oil pulling merupakan teknik berkumur dengan minyak. Pengobatan Ayurvedic berasal dari budaya India, ini telah digunakan berabad lalu. Manfaat yang ditawarkan dari obat alami sakit gigi berlubang ini berupa oral detoksifikasi. Anda bisa menggunakan minyak kelapa, minyak biji wijen, atau minyak zaitun.
Caranya adalah, ambil 1 sendok makan salah satu minyak yang direkomendasikan di atas. Gunakan untuk berkumur selama sekitar 20 menit. Ludahkan, jangan menelan minyak. Bersihkan mulut Anda dengan air hangat. Anda juga bisa mencampurkan garam ke dalam air. Lalu sikat gigi seperti biasa. Sebaiknya dilakukan pada pagi hari, ketika perut masih kosong. Hello Health Group tidak menyediakan saran medis, diagnosis, atau perawatan. Sakit gigi mengganggu istirahat Anda di malam hari, redakan dengan 4 cara ini. Demikian ulasan kami dan semoga bermanfaat. Salam hormat kami dari Alila Channel. Terima kasih.